Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafadibara dengan NPM 2025-2402-1012. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang anti korupsi. Nah, sebelum kita membahas tentang anti korupsi, kita akan membahas dulu tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau hak untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan merugikan pihak lain. Dampak dari korupsi sendiri itu luar biasa. Secara ekonomi, tindakan korupsi bisa menghambat investasi, dan secara sosial, korupsi bisa memperlebar jurang ketimpangan sosial serta meningkatkan angka kemiskinan. Di Indonesia sendiri, korupsi diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok, mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, sampai gratifikasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan tentang anti korupsi. Apa sih anti korupsi itu? Anti korupsi adalah segala tindakan, kebijakan, ataupun upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, gerakan anti korupsi berlandaskan 9 nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, kalau membicarakan tentang korupsi, jujur saja, saya pernah melakukan tindakan yang saat itu tanpa saya sadari kalau itu merupakan bibit dari tindakan korupsi. Waktu itu, saya ingin membeli barang kebutuhan sekolah di online shop, tetapi di saat yang sama, saya lagi pengen banget beli barang yang sudah lama saya idam-idamkan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah. Ditambah lagi, uang simpanan saya saat itu kian menipis. Akhirnya, saya meminta uang ke ayah saya, tetapi saya memanfaatkan kesempatan dengan meminta uang dengan nominal yang dilebihkan dari harga barang sekolah aslinya. Lewat uang lebihan itu, saya akhirnya bisa membeli barang kebutuhan sekolah sekaligus barang impian saya. Kedengarannya memang sepele, tetapi kalau pengalaman tadi dianalisis pakai 9 nilai anti korupsi, perbuatan itu jelas melanggar. Kejujuran, tidak ada indikasi kejujuran. Kepedulian, kurang peduli dengan perasaan orang lain. Kemandirian, menyalahgunakan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Kedisiplinan, tidak bersikap disiplin dalam menggunakan kesempatan. Tanggung jawab sebagai seorang siswa tidak dijalankan dengan baik. Kerja keras, lebih memilih jalan cepat atau jalan pintas. Kesederhanaan, mengambil keuntungan pribadi. Keberanian, tidak berani bersikap jujur. Dan keadilan, tidak adil dengan orang yang dirugikan dalam cerita. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman saya tadi adalah jangan pernah memanfaatkan kesempatan dengan orang lain untuk mencapai kemauan pribadi. Tokoh anti korupsi yang menginspirasi saya adalah Muhammad Hatta. Alasan Muhammad Hatta sebagai tokoh inspirasi saya adalah beliau membuktikan bahwa posisi politik tertinggi bisa dijalankan tanpa sedikit pun menyentuh kemewahan atau memikirkan keuntungan pribadi. Dalam perjuangannya melawan korupsi, Muhammad Hatta sangat vokal mengkritik korupsi sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1970, beliau memimpin Komite 4 untuk mengusut dan memberikan rekomendasi pemberantasan korupsi di lembaga negara. Beliau juga sangat ketat memisahkan aset negara dengan keuangan pribadi. Keprihatinan dan tindakan di zaman sekarang, Muhammad Hatta pasti akan sangat prihatin melihat korupsi yang makin sistematis dan gaya hidup mewah para pejabat. Salah satu kemungkinan besar yang akan dilakukan adalah mendesak pembenahan sistem hukum. Hal yang dapat diteladani dari Muhammad Hatta adalah kesederhanaan hidupnya yang luar biasa serta keteguhannya dalam menjaga batas etika antara urusan publik dan urusan pribadi.
Terima kasih sudah menonton.